Ya, siap-siap bagi Anda yang suka belanja di TikTok Shop harus mencari alternatif lain. Pemerintah telah merevisi aturan e-commerce dan sosial media. Aturan baru membuat TikTok Shop dan sejenisnya tidak boleh bertransaksi secara langsung. Apakah kebijakan ini bisa membantu pelaku UMKM? Berikut diskusi. Pemerintah akhirnya turun tangan mengatur maraknya transaksi jual beli online di sosial media belakangan ini hingga dikeluhkan jadi membuat usaha konvensional seperti pasar sepi. Melalui revisi peraturan Menteri Perdagangan, sosial media seperti TikTok Shop jadi dilarang melakukan transaksi jual beli. Lalu apakah aturan ini bisa menumbuhkan kembali ekonomi UMKM yang dinilai tergerus akibat jual beli online tadi? Kita diskusi. Ke keranjang kuningnya, terus tinggal bayar deh. Ya, sistem belanja gini lagi digandrungi. Nggak bisa dipungkiri. Selain mudah, harganya pun sering obral. Tapi dalam waktu dekat belanja kayak gini nggak bisa lagi dilakuin. Karena Senin kemarin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menandatangani aturan tentang media sosial sekaligus e-commerce. Sudah diputuskan, hari ini mungkin sore sudah saya tandatangani revisi Permendak 50 2020 menjadi Permendak berapa nanti tahun 2023 ya. Kalau ada yang melanggar seminggu ini tentu ada surat saya ke ke Kominfo untuk memperingatkan. Habis peringatkan apa lagi tuh? Tutup. Oh, tutup. Media sosial hanya diperbolehkan memfasilitasi kegiatan promosi barang atau jasa, tidak diperbolehkan lagi melakukan transaksi jual beli secara langsung. Siap-siap, Anda yang suka belanja di TikTok Shop harus mencari alternatif lain setelah pemerintah merevisi aturan e-commerce dan sosial media. Ancamannya pun tidak main-main kalau masih ada platform dengan izin media sosial masih melakukan atau menyediakan transaksi secara langsung. Apa alasan utama pemerintah tiba-tiba memberlakukan aturan ini? Prinsipnya gini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita. Yang fair. Yang fair. Jangan barang di sana dibanting harga murah, kita klenger gitu loh. Nah, kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita, data kita ntar dipakai semena-mena. Kalau algoritmanya udah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online dan lain-lain. Ini kan semua platform ini kan akan ekspansi kan, berbagai jenis. Nah, itu harus kita atur. UMKM jadi alasannya. Tidak salah juga sih, karena sekarang beberapa toko atau pasar yang dulu selalu ramai kini mulai sepi pembeli. Tak ada lagi pemandangan gang senggol, pengunjung beradu bahu di antara gantungan baju jualan pasar Tanah Abang. Padahal dulu, perputaran uang di pasar Tanah Abang bisa mencapai 200 miliar setiap harinya. Ini data dari PD Pasar Jaya sebelum pandemi. Kondisi serupa juga terjadi di pasar Taman Puring yang dikenal menjajakan banyak sepatu. Sejumlah kios banyak yang tutup, meski sebagian baru buka siangan. Sebetulnya mengikuti permintaan, para pedagang juga mencoba berdagang secara e-commerce. Ya, begitu, sepi pasarnya. Jadi nggak online, nggak offline, sama-sama sepi gitu. Tapi setidaknya kan udah saya ke sono kesini, tapi ya lumayan lah kalau masih itu, tapi ya gak seperti dulu ya, sepi gitu. Oh ya, semenjak COVID turun drastis Mbak penghasilannya, karena emang gak ada yang beli gitu. Terus sekarang pun banyak yang diskon banyak yang dari impor-impor kayak TikTok apa-apa gitu kan, lebih murah emang beli di situ. Jadi emang ya kalah saing lah sama yang murah. Supaya UMKM tidak tergerus, tapi kalau dilihat-lihat banyak juga kan sebenarnya UMKM yang menjual barang-barangnya di media sosial, seperti klaim dari TikTok. TikTok telah memberdayakan UMKM di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 50.000. UMKM ini memanfaatkan sosial media untuk menjual barang-barang. Kita tanya saja sama pakar media sosial, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya tidak ada yang dirugikan? Saya kira yang perlu dibuat di sini pemerintah
mengatur ya, pemerintah mengatur apa yang kira-kira menurut saya yang diperjuangkan itu adalah kepentingan masyarakat secara luas. Jangan sampai terjadi abuse oleh perusahaan ini sendiri. Kalau ternyata nanti UMKM mendapatkan manfaat dari situ, ya dipastikan juga manfaat itu jalan terus, tapi dengan mekanisme yang tidak memungkinkan si perusahaan tadi melakukan monopoli atau abuse, ya. Potensi penjualan di sosial media memang sangat besar. Jangan sampai juga UMKM diambil alih oleh perusahaan mapan seperti yang dikatakan oleh pengamat media sosial tadi. Sampai bulan Agustus saja di tahun 2023, Indonesia menyumbang 75 triliun rupiah nilai transaksi di platform TikTok Shop. Jadi penasaran warga sendiri gimana menanggapi kebijakan baru dari pemerintah ini? Untuk pedagang sih kita prihatin juga ya, di mana-mana bisa kan ada yang bisa untuk online bisa mungkin mereka, tapi ada yang nggak bisa jadi offline ya kan jualan. Jadi saya 50-50 sih. Setuju nggak setuju? Kemungkinan kayak pro kontra pasti ya Kak. Cuma aku sih balik lagi ya, karena kan banyak banget e-commerce yang kerjasama juga kan sama TikTok. Jadi sebenarnya paling di kayak UMKM kan lagi pada butuh kekurangan sama apa namanya kayak pemasukan. Apa nggak bisa dikerjasamain aja gitu. Mau nggak mau, kita memang harus beradaptasi di tengah perkembangan teknologi. Pentingnya regulasi, menjaga keseimbangan agar semuanya bisa sama-sama maju. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.